Baik, teman-teman, kita lanjutkan materi TOEFL kita. Jadi hari ini kita ada di chapter ke-12 dan ke-13 kita jadikan satu ya, teman-teman. Di hari ini nanti kita akan belajar listening bagian kedua sekaligus bagian ketiga atau bagian terakhir gitu ya. Nah, di listening seperti yang kemarin kita pelajari, teman-teman akan diberikan 50 pertanyaan yang terbagi menjadi tiga parts atau tiga bagian. Part A namanya short conversation yang kemarin kita pelajari, teman-teman. Hari ini kita akan belajar part B namanya long conversations atau dialog panjang ya. Sekaligus part C atau long talks, pembicaraan panjang. Nah, waktunya teman-teman nanti hanya punya waktu 12 detik sama di semua bagian di listening, teman-teman hanya punya waktu 12 detik. Oke, nah untuk part B ini itu nanti mulainya nomor 31 ya, teman-teman, dan hanya ada dua percakapan antara dua orang, si A dan si B, ya, cewek cowok juga, teman-teman. Nah, bedanya dengan part A, di part B ini nanti mereka ngobrolnya akan sedikit lebih panjang. Makanya kadang dinamakan extended conversations atau percakapan yang diperpanjang gitu, teman-teman. Nah, nanti si A ngomong apa, dijawab oleh si B, dijawab si A lagi, dijawab si B lagi sampai percakapan mereka selesai. Gitu ya. Nah, tapi sebelum mereka memulai percakapan, nanti akan ada satu orang atau narator gitu ya, yang akan memberitahu teman-teman topik biasanya, kalau nggak gitu coverage atau setting teman-teman. Jadi mereka ini siapa, kalau nggak gitu mereka ini apa namanya, di situasinya bagaimana atau di mana gitu. Nah, itu nanti tujuannya supaya mempermudah teman-teman mempersempit vocab yang teman-teman dengarkan gitu ya di dalam percakapan tersebut. Jadi saya harapkan teman-teman nanti fokus juga untuk narator ini karena biasanya itu bisa jadi petunjuk penting buat teman-teman menjawab gitu ya. Nah, kemudian kalau teman-teman menemukan kata apa namanya? Kelas kata yang teman-teman nggak tahu, maksudnya kata-kata yang teman-teman nggak tahu artinya itu dilewatin aja. Satu kata atau dua kata yang nggak tahu artinya lewatin aja ya. Yang penting teman-teman bisa menemukan garis besar eh, pembicaraan tersebut tentang apa. Oke, jadi yang bisa bisa dibilang yang lebih penting adalah flow-nya atau alurnya, teman-teman, daripada kata yang teman-teman nggak tahu artinya. Karena kadang kalau kita terstuck atau kita berhenti karena vocab yang nggak tahu artinya, misalnya itu artinya apa ya? Nah, nanti kita malah akan kehilangan sisa ceritanya atau konsentrasi kita jadi hilang. Oke, jadi disarankan kalau menemukan vocab yang sulit, lewatin aja, teman-teman. Ikutin tetap apa namanya pembicaraannya seperti itu. Nah, berikutnya teman-teman juga harus fokus dengan informasi spesifik atau nyebutnya detail, teman-teman, yaitu 5W1H yang diucapkan oleh keduanya karena biasanya itu jadi jawaban di pertanyaan. 5W1H bisa di mana, kapan, bagaimana, kenapa gitu ya, dan lain-lain. Nah, itu tadi mungkin teman-teman mungkin untuk part B ada yang pengen teman-teman tanyain dulu nih sebelum kita lanjut ke latihan soal. Silakan kalau ada pertanyaan dulu. Sepertinya aman ya, teman-teman. Nah, sekarang giliran teman-teman latihan. Nanti cara menjawabnya, teman-teman tulis dulu di chat ya, per nomor itu jangan di-enter, teman-teman. Jadi misalnya teman-teman nomor 31 menjawab alfa misalnya. Teman-teman tulis dulu alfa, kemudian misal jangan di-enter. 32 misalnya teman-teman menjawab bravo. Tulis dulu bravo, jangan di-enter. 33C, kemudian 34D baru di-enter. Jadi di-enter ketika empat jawaban teman-teman sudah ada gitu ya. Misalnya A, B, C, D, kemudian teman-teman enter seperti itu. Gitu ya. Silahkan teman-teman dicoba dulu. Seperti biasa saya batasi chatnya supaya teman-teman hanya bisa ngechat ke saya. Dan saya mute dulu supaya teman-teman bisa lebih fokus. Oke, silahkan teman-teman. Now we will begin Part B with the first conversation. Questions 31 through 34. Listen to a conversation between two students. Hey, Gloria, how would you like to increase the extent of your educational and historical background? Steve, I don't understand what you're saying at all. I just took my final in History 101 this morning, and I'm trying to get rid of the books. They cost $80. Why don't you try to sell them back to the bookstore? I tried, but they'd only refund $20, and I paid so much more for them. I'd like to get at least $40. Well, I'm not going to take History 101, so I'm not really interested in those books. Maybe you should ask some other friends. I already have.
Everyone I know has already taken History 101 and doesn't want those books. Why don't you put up some advertisements in the history building? Maybe someone you don't know will call you and buy them. I'll try, but I don't think that'll work. Then you'll have to go back to the bookstore. After all, $20 is better than nothing. Number 31. What is the topic of this conversation? Number 32. Why is the man interested in selling his books? Number 33. Why does the man not want to sell the books to the bookstore? Number 34. What does the woman suggest that the man do? Oke, waktunya habis, teman-teman. Silahkan jawabannya dikirim di chat. Dan saya lihat teman-teman menjawab AD, ADBC, ada juga ADBA atau ADBD, ada juga DCBA, ada DDAD, DABC. Mari kita cek, teman-teman. Kita dengarkan kembali dulu dengan skripnya supaya teman-teman bisa kita bahas lebih mudah gitu ya. Silahkan teman-teman. Hey, Gloria, how would you like to increase the extent of your educational and historical background? Steve, I don't understand what you're saying at all. I just took my final in History 101 this morning, and I'm trying to get rid of the books. They cost $80. Why don't you try to sell them back to the bookstore? I tried, but they'd only refund $20, and I paid so much more for them. I'd like to get at least $40. Well, I'm not going to take History 101, so I'm not really interested in those books. Maybe you should ask some other friends. I already have. Everyone I know has already taken History 101 and doesn't want those books. Why don't you put up some advertisements in the history building? Maybe someone you don't know will call you and buy them. I'll try, but I don't think that'll work. Then you'll have to go back to the bookstore. After all, $20 is better than nothing. Nah, itu tadi teman-teman. Jadi itu adalah a conversation between two students. Jadi sebuah percakapan antara dua mahasiswa atau murid gitu ya. Nah, tadi disebutkan si cowok bilang, "Hey Gloria, would you like to increase the extent of your educational and historical background?" Halo Gloria, seberapa kamu ingin meningkatkan tingkat atau level gitu ya, background sejarah dan pendidikanmu? Nah, kemudian Gloria bingung teman-teman. Dia bilang, "Steve, I don't understand what you're saying at all." Steve, aku nggak paham apa yang kamu katakan. Nah, kemudian Steve menjawab, "I just took my final in History 101 this morning, and I'm trying to get rid of the books. They cost $80." Jadi, saya barusan ngambil tes, atau gimana ya, saya barusan mengerjakan tes akhir gitu ya, di mata kuliah Sejarah 101 pagi ini. Dan saya berusaha untuk menyingkirkan buku-bukunya, maksudnya menjual gitu ya. Mereka semuanya berharga $80. Nah, kemudian si cewek atau si Gloria bertanya lagi, "Why don't you try to sell them back to the bookstore?" Kenapa nggak kamu coba menjual kembali ke toko buku aja? Nah, kemudian si Steve menjawab, "I tried, but they only refund $20 and I paid so much for them. So much more for them. I'd like to get at least $40." Jadi saya sudah berusaha atau saya coba gitu ya. Tapi mereka cuma mau merefund $20 saja. Dan saya sudah menghabiskan jauh lebih banyak untuk buku-buku tersebut. Nah, saya pengen setidaknya mendapatkan $40. Nah, jadi dapat 50%-nya lah setidaknya dia mintanya ya. Kemudian Gloria menjawab, "Well, I'm not going to take History 101, so I'm not really interested in those books. Maybe you should ask some other friends." Jadi, saya tidak tertarik ngambil kelas Sejarah 101.
Jadi saya tidak tertarik dengan buku-buku tersebut. Nah, mungkin kamu bisa menanyai teman-teman yang lain. Nah, terus Steve menjawab, I already have. Everyone I know has already taken History 101 and doesn't want those books. Nah, sudah saya coba. Semua orang yang saya kenal itu sudah mengambil mata kuliah sejarah 101 dan tidak menginginkan buku-buku tersebut. Gloria ngasih saran lagi, why don't you put up some advertisements in the history building? Maybe someone you don't know will call you and buy them. Kenapa nggak kamu pasang iklan saja di bangunan sejarah atau fakultas sejarah, maksudnya gitu ya? Mungkin seseorang yang kamu tidak kenal itu akan menelponmu dan membeli buku-buku tersebut. Nah, terus si cowok bilang, I'll try, but I don't think that will work. Nah, berarti itu yang belum dicoba ya, teman-teman. Dia bilang, saya akan coba, tapi saya tidak yakin itu akan berhasil. Terus Gloria bilang, then you'll have to go back to the bookstore. After all, $20 is better than nothing. Kalau gitu kamu harus balik ke toko buku. Setidaknya $20 itu lebih baik ketimbang tidak sama sekali. Oke, kita dengarkan soal-soalnya. Silahkan teman-teman. Number 31. What is the topic of this conversation? Nah, apa sih topik dari pembicaraan tadi? Nah, jadi sebenarnya si cowok tadi di awal menanyakan seberapa kamu ingin meningkatkan tingkat pengetahuan sejarah dan pendidikan. Sebenarnya dia itu pengen jual buku, teman-teman, ke si Gloria, gitu ya. Tapi Gloria nggak membutuhkan buku tersebut, seperti itu. Nah, jadi jawabannya paling tepat untuk soal ini adalah yang delta. Ways to sell used books. Jadi cara-cara untuk menjual buku-buku bekas atau yang sudah tidak dipakai. Gitu ya, teman-teman. Tadi ada beberapa cara. Jadi si Gloria bilang kenapa nggak dijual di toko buku aja? Alasannya karena terlalu murah. Kemudian kenapa nggak kamu jual ke teman-temanmu aja? Alasannya sudah ditanyain katanya teman-temannya udah ngambil kelasnya jadi nggak butuh bukunya teman-teman. Nah terakhir tadi si Gloria menyarankan pasang iklan di bangunan sejarah tadi atau gedung sejarah tadi gitu ya. Nah jadi jawabannya tepat yang delta teman-teman. Kemudian berikutnya. Number 32. Why is the man interested in selling his books? Nah kenapa si cowok itu pengen menjual buku-bukunya? Nah, karena tadi dijelaskan ya di kalimat kedua tadi, maksudnya di yang pernyataan kedua dari si cowok, dia bilang, I've taken my final in History 101 this morning, and I'm trying to get rid of the books. Jadi, saya barusan ngambil tes akhir untuk mata kuliah Sejarah 101, dan saya berusaha menjual bukunya. Seperti itu. Jadi, dia sudah tidak membutuhkan buku itu, teman-teman. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah yang Charlie ya. He has finished using them. Jadi si cowok itu udah selesai menggunakan buku-buku tersebut. Lanjut ke number 33. Number 33. Why does the man not want to sell the books to the bookstore? Nah, kenapa si cowok itu tidak pengen menjual buku-bukunya ke toko buku, teman-teman? Tadi kan jadi setelah si cewek ngasih saran kenapa nggak dijual di toko buku aja, si cowok bilang, I tried, but they only refund $20. I've spent so much more for them gitu ya. I want at least $40. Jadi kurang lebih seperti itulah gitu ya teman-teman. Jadi dia itu cuma dikasih $20 kalau jualnya di toko buku. Sedangkan dia pengennya setidaknya mendapatkan $40 atau 50%-nya. Nah jadi jawaban yang paling tepat adalah yang bravo guys. He wouldn't get enough money. Jadi si cowok tadi atau si Steve tadi tidak akan mendapatkan cukup uang. Seperti itu. Dan yang terakhir untuk Number cakapan 34. tadi ya. What does the woman suggest that the man do? Nah, what does the woman suggest that the man do? Apa yang si cewek atau si Gloria tadi akhirnya sarankan kepada si cowok? Nah, tadi si Gloria akhirnya bilang, coba pasang iklan di gedung sejarah ya, supaya orang yang nggak tahu itu bisa, kalau pengen beli buku itu bisa menelpon Steve, seperti itu. Nah, jadi jawaban yang paling tepat yang alpha guys. Post some advertisements. Jadi memposting atau memasang gitu ya, beberapa iklan-iklan seperti itu. Oke, kita lanjut ke audio kedua. Sama teman-teman, dicoba dulu, jangan takut salah, silahkan. Questions 35 through 38. Listen to a conversation about sleeping habits.
Did you know that the average time that people spend sleeping decreases considerably as they get older? Really? I would have thought that the opposite was true, that people needed more sleep when they were older. No. Studies clearly show that the need for sleep decreases rather than increases with age. I was just reading a journal article for my psychology class, and it contained some really interesting information about sleep. Really? What did you find out? Well, young babies required the most sleep, and that should come as no surprise. The average 1-year-old sleeps about 13 hours a day. People in their 20s need about 8 hours of sleep a night. Well, that sounds about right to me. That's my age group, and I know I'm at my best when I'm able to sleep that much each night. What about older people? Well, the average amount of sleep decreases with age. And in the study I read, the average amount of sleep for people in their 50s was between 5 and 6 hours a night. That's really surprising to me. I expected the opposite to be true. Number 35. What information surprised the man? Number 36. Where did the woman learn this information about sleep? Number 37. What is the man's age group? Number 38. Approximately how many hours of sleep per night do 50-year-olds require? Alright guys, thumbs up. Silahkan jawabannya dikirim di chat. Oke, saya lihat teman-teman ada yang menjawab CACD, ada yang menjawab DCCD, ada juga BCCD atau CCCD ya, ada juga DACB, ada juga DCCD. Oke, kita cek bersama teman-teman. Kita dengarkan kembali dengan skripnya. Silahkan teman-teman. Did you know that the average time that people spend sleeping decreases considerably as they get older? Really? I would have thought that the opposite was true, that people needed more sleep when they were older. No. Studies clearly show that the need for sleep decreases rather than increases with age. I was just reading a journal article for my psychology class, and it contained some really interesting information about sleep. Really? What did you find out? Well, young babies required the most sleep, and that should come as no surprise. The average 1-year-old sleeps about 13 hours a day. People in their 20s need about 8 hours of sleep a night. Well, that sounds about right to me. That's my age group, and I know I'm at my best when I'm able to sleep that much each night. What about older people? Well, the average amount of sleep decreases with age. And in the study I read, the average amount of sleep for people in their 50s was between 5 and 6 hours a night. That's really surprising to me. I expected the opposite to be true. Nah, itu tadi ya, teman-teman. Jadi itu adalah sebuah conversation about sleeping habits atau percakapan tentang kebiasaan tidur gitu ya. Nah, si cewek bilang, did you know that the average time that people spend sleeping decreases considerably as they get older? Apakah kamu tahu bahwa waktu rata-rata yang orang habiskan untuk tidur itu berkurang dengan apa ya, dengan drastis gitu teman-teman. Seiring mereka seiring mereka tumbuh atau semakin tua gitu ya maksudnya. Nah kemudian si cowok dia terkejut, dia bilang, really, I would have thought that the opposite was true, that people needed more sleep when they were older. Benarkah? Saya malah gini nih, saya akan berpikir kebalikannya yang benar, bahwa orang itu memerlukan lebih banyak tidur ketika mereka beranjak lebih tua. Nah kemudian si cewek bilang, no, studies clearly show that the need for sleep decreases rather than increases with age.
I was just reading a journal article for my psychology class, and it contains some really interesting information about sleep. Tidak, penelitian jelas menyatakan bahwa kebutuhan untuk tidur itu berkurang daripada meningkat dengan umur atau seiring umur gitu ya. Saya barusan membaca sebuah artikel jurnal untuk kelas psikologiku, dan jurnal tersebut itu atau artikel tersebut itu mengandung atau memiliki gitu ya informasi yang sangat menarik mengenai tidur. Kemudian si cowok penasaran, really? What did you find out? Benarkah apa yang kamu temukan? Si cewek terus bilang, well, young babies require the most sleep, and that should come as no surprise. The average 1-year-old sleeps about 13 hours a day. People in their 20s need about 80 hours of sleep at night. Jadi bayi gitu ya, bayi-bayi itu memerlukan tidur yang paling banyak, dan harusnya itu bukan sesuatu yang mengejutkan. Rata-rata anak 1 tahun itu tidur sekitar 13 jam sehari. Nah, orang-orang di umur 20-an, mereka membutuhkan sekitar 8 jam tidur setiap malam atau per malam gitu ya. Kemudian si cowok bilang, that sounds about right to me. Kedengarannya memang benar buatku. Itu merupakan kelompok umurku. Jadi 20-an tadi ya, teman-teman. Dan saya tahu saya berada di kondisi terbaik ketika saya mampu tidur sebanyak itu setiap malam. Nah, terus bagaimana dengan orang-orang yang lebih tua? Kemudian si cewek bilang, well, the average amount of sleep decreases with age. And in the study I read, the average amount of sleep for people in their 50s was between 5 and 6 hours a night. Jadi, rata-rata tidur itu berkurang seiring umur. Dan di penelitian yang saya baca, jumlah rata-rata tidur untuk orang di umur 50-annya adalah sekitar 5 dan 6 jam satu malam. Kemudian si cowok bilang, that's really surprising to me. I expected the opposite to be true. Itu sangat mengejutkan buatku. Saya ngiranya kebalikannya lah yang benar. Seperti itu. Jadi kayak si cowok itu ngiranya kalau misalkan bayi ke remaja berkurang, tapi remaja ke yang tua itu kayak nambah gitu. Jadi semakin tua juga semakin butuh tidur. Ternyata enggak, semakin tua malah berkurang. Seperti itu. Oke, kita dengarkan soal-soalnya, teman-teman, silakan. Number 35. What information surprised the man? Nah, jadi informasi apa yang mengejutkan si cowok atau yang membuat si cowok tadi itu terkejut, teman-teman? Nah, jadi si cowok tadi terkejut dengan fakta bahwa semakin orang itu beranjak tua gitu ya, tidur itu semakin berkurang, kebutuhan tidur itu semakin berkurang. Nah, jadi jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah yang delta, guys. That the need for sleep decreases with age. Jadi bahwa kebutuhan untuk tidur itu berkurang dengan umur atau seiring umur. Gitu ya. Lanjut ke nomor berikutnya. Number 36. Where did the woman learn this information about sleep? Nah, jadi dari mana si cewek tadi mengetahui informasi tentang tidur ini? Nah, tadi dia menjelaskan bahwa dia baru membaca sebuah jurnal artikel untuk kelas psikologinya. Gitu ya. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang Charlie, guys. From an article that she read. Jadi dari sebuah artikel yang dia baca untuk kelas psikologinya. Jadi bukan di kelas psikologi ya. Kalau di kelas psikologi berarti kelasnya sudah dapat gitu. Sedangkan si cewek ini belum di kelas psikologinya, tapi dia sudah baca artikelnya. Jadi jawabannya yang Charlie, guys. Oke, lanjut ke next number. Number 37. What is the man's age group? Nah, jadi si cowok tadi masuk ke dalam golongan umur berapa? Nah, tadi dijelaskan. Jadi setelah si cewek menjelaskan babies yang 1 tahun tadi itu tidur sekitar 13 jam per hari. Terus menjelaskan umur 20-an itu tidurnya 8 jam per malam. Nah, si cowok bilang, that sounds about right to me. That's my age group. Si cowok bilang gitu. Jadi itu terdengar masuk akal buatku. Nah, itu umuranku gitu ya. Si cowok bilang gitu. Jadi si cowok ini nggak mungkin kalau 1 tahun. Tapi dia umurnya adalah 20 tahunan. Jadi 20s tadi, teman-teman. Jadi jawabannya yang bravo. Gitu ya. Next, number 38, guys. Silahkan. Number 38.
Approximately how many hours of sleep per night do 50-year-olds require? Nah, jadi kira-kira berapa banyak jam tidur per malam yang orang-orang umuran 50 perlukan? Nah, di terakhir tadi si cewek menjelaskan umur 50-an itu membutuhkan sekitar 5 dan 6 jam. Gitu ya, antara 5 dan 6 jam per malam. Jadi jawaban yang tepat adalah di sini 5 nggak ada, teman-teman, adanya 6. So the answer is delta, 6 hours. Gitu ya. Oke, kita lanjut ke yang part C. Jadi di part C ini nanti mulainya tidak jelas nomor berapa ya. Karena gini, teman-teman. Di part B itu per audio atau per pembicaraan, per percakapan tadi itu bisa diikuti sekitar 3 sampai 5 pertanyaan. Yaitu per percakapan, teman-teman. Dan di part B kan ada 2. Jadi part B itu bisa selesainya di 36, nomor 36 sampai 40. Jadi bisa saja 36, 37, 38, 39 ataupun 40. Karena paling banyak di part B saya menemukan satu percakapan diikuti 5 soal. Nah, ada 2 percakapan, jadi 5 soal, 5 soal, jadi 40 soal gitu ya. Nah, nanti part C ini hanya meneruskan sisanya. Jadi kalau part B tadi selesainya nomor 38, listening part C ini mulainya 39. Nah, di part C ini nanti akan ada 3 talks atau 3 pembicaraan oleh satu orang ya, teman-teman. Dan yang dibahas itu adalah topik akademik atau topik profesional. Jadi tentang akademik gitu ya, tentang mata kuliah, tentang topik di suatu mata kuliah. Kalau nggak gitu tentang pekerjaan atau kehidupan kampus. Seperti itu. Nah, nanti di part C ini teman-teman hanya akan mendengarkan satu orang yang ngomong. Nah, menurut saya lebih mudah, teman-teman, tapi vocabnya aja yang kadang lebih tinggi. Ya, jadi secara teknis lebih mudah dipahami kalau yang ngomong satu orang. Jadi kayak to the point gitu. Nggak yang berbelit-belit kayak di part B. Kalau part B kan kadang lempar-lemparan gitu. Ada yang setuju, satunya enggak. Terus tiba-tiba setuju gitu. Terus enggak lagi. Jadi kayak gitu di part B. Tapi kalau di part C karena satu sudut pandang atau satu yang ngomong itu lebih mudah, teman-teman. Oke, cuma sekali lagi vocabnya lebih tinggi. Seringkali lebih tinggi karena penjelasan akademik. Nah, tipsnya pun sama dengan part B, teman-teman. Nah, nanti sebelum teman-teman mendengarkan orang yang ngomong itu, teman-teman fokus dengan topik atau coverage. Jadi akan diberikan topiknya tentang apa, kalau nggak gitu yang ngomong ini siapa, kalau nggak gitu di kelas apa, atau di situasi apa gitu ya. Tempatnya di mana biasanya seperti itu. Itu tujuannya sebenarnya untuk mempermudah teman-teman mengerucutkan vocab-vocab yang teman-teman dengarkan nanti diucap sama si orang ini gitu ya. Nah, jadi didengarkan fokus supaya teman-teman nanti ketika sambil mendengarkan dapat coverage-nya. Karena bahasa Inggris itu nggak enaknya, teman-teman. Satu kata kadang bisa memiliki lebih dari satu bacaan. Cara membacanya, contohnya read. Read itu membaca verb 1. Nah, dia kalau verb 2-nya tulisannya sama READ, tapi bacanya jadi red, sama kayak merah. Gitu ya. Nah, itu yang saya maksud supaya teman-teman dapat konteksnya. Kalau teman-teman dengar red, itu merah atau yang membaca, misalnya seperti itu. Atau kalau teman-teman mendengarkan send, send itu bisa saja send yang mengirim ataupun send uang itu send CENT itu teman-teman. Atau bau atau aroma biasanya bunga-bunga atau flora gitu teman-teman. Contohnya aroma misalkan Rafflesia Arnoldi misalkan itu pakainya the scent. Tulisannya SCENT gitu. Nah, itu bacanya sama semua. Atau misalkan teman-teman mendengarkan kata air. Nah, air itu bisa saja udara, bisa saja dia ini teman-teman ahli waris. Tulisannya Heir, Heir. Jadi HEIR itu waris ahli waris gitu. Nah, bacanya sama air. Nah, itu teman-teman supaya dapat maknanya apa harus fokus sama ini juga ya, topik sama coverage. Nah, kemudian sama kayak di part B tadi, daripada teman-teman terjebak dengan satu kata yang nggak tahu artinya, teman-teman ikutin aja orangnya itu ngomong apa. Oke, jadi fokus sama alur. Karena kalau teman-teman terjebak dengan satu kata yang teman-teman nggak tahu artinya, terus teman-teman berhenti atau berpikir misalnya itu apa ya. Nah, nanti sisanya malah ketinggalan. Malah nggak bisa menebak itu artinya apa. Jadi kata itu kadang bisa ditebak dengan apa namanya, mendengarkan sisanya gitu teman-teman. Atau konteks keseluruhan gitu ya. Nah, yang terakhir sama kayak di part B juga, kadang yang ditanyakan adalah informasi 5W1H, maka teman-teman harus fokus dengan 5W1H informasi yang teman-teman dengar diucapkan oleh si pembicara. Gitu ya, misalnya di mana, kapan, bagaimana, dan lain-lain. Seperti itu. Nah, sebelum kita latihan, mungkin teman-teman ada yang pengen bertanya dulu, silakan kalau ada pertanyaan boleh di-unmute, teman-teman.
Silahkan Miss Natasha, boleh di-unmute Miss. Izin bertanya, Coach. Iya, boleh, silakan Miss. Kalau kemarin kan kita bahas yang short conversation. Nah, itu kan lebih disarankan untuk gak memilih kata yang mirip, seperti itu kan. Betul. Kalau yang untuk long text sama long conversation ini berlaku juga nggak ya, Coach? Tidak, Miss. Jadi enaknya kalau di, tapi ini nggak selalu ya, teman-teman. Makanya itu nggak saya masukkan karena itu nggak applies gitu, teman-teman. Maksudnya nggak applies itu nggak bisa dipakai di bab kedua dan bab ketiga di listening. Karena seringkali informasi itu kadang tertulis apa adanya. Jadi sesuai dengan apa yang teman-teman dengar. Tapi kadang juga itu diparaphrase atau artinya sama tapi menggunakan kata-kata yang lain. Nah, jadi kalau takutnya kalau saya bilang itu atau saya masukkan informasi itu nanti takutnya teman-teman menganggap atau memilih jawaban yang teman-teman tidak dengar diucapkan sama si pembicara, tapi yang nyari yang artinya sama. Itu malah bisa teman-teman, maksudnya bagus gitu ya. Tapi selama yang saya rasakan ketika tes part B sama part C itu lebih sering jawabannya tertulis apa adanya, teman-teman. Seperti itu. Baik, Coach. Walaupun ada beberapa beberapa apa namanya kasus itu yang eh, beda dengan yang teman-teman dengar tapi maknanya sama. Itu misalkan 1 minggu, nah itu tertulisnya 7 hari. Jadi kayak sama gitu. Tapi ada juga yang tertulis informasi itu sama plek teman-teman, nggak berubah seperti itu. Mungkin saya tambahi ya teman-teman. Jadi mungkin ada teman-teman yang penasaran apakah harus sambil menulis atau mencatat poin-poin penting. Nah, saran saya kalau teman-teman belum terlatih, saran saya jangan. Karena membagi konsentrasi itu sangat perlu dilatih. Kecuali kalau teman-teman sudah banyak latihan atau teman-teman merasa siap di listening, itu sambil mendengarkan sambil mencatat nggak apa-apa. Karena ketika tes teman-teman bawa coret-coretan nggak masalah, gitu ya. Nah, tapi tidak saya sarankan sambil mendengarkan sambil mencatat karena tingkat konsentrasi kita tuh ini teman-teman terdistract gitu. Jadi harusnya fokus sama konten, kita fokus sama nulis. Jadi kayak apa namanya? Menuliskan informasi yang kita dengar. Jadi kayak kan lebih cepat orang ngomong teman-teman daripada kita nulis gitu. Jadi tidak disarankan untuk sambil nulis seperti itu. Kita ketinggalan dikit aja kadang biasanya itu membuat kita panik dan eh, kita jadi nggak siap sama yang kita dengarkan sisanya seperti itu. Makanya tadi kalau saya sampaikan kalau menemukan kosakata yang nggak tahu, lewatin aja nggak apa-apa. Teman-teman harus tetap tenang, fokus sama yang diucapkan aja, lewatin. Terus nanti ketika sudah selesai, teman-teman akan dapat garis besar gitu ya. Sambil menjawab, teman-teman nanti akan menemukan konteksnya. Seperti itu. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi, silakan. Terima kasih, Coach. Sama-sama, Miss. Aman ya? Kayaknya nggak ada pertanyaan. Kalau gitu saya mute kembali, teman-teman. Oke, silakan dicoba dulu ya. Sama nanti cara mengerjakannya teman-teman kirimkan ketika 4 soal sudah terjawab, baru di enter, teman-teman. Silakan. Now we will begin Part C with the first talk. Questions 39 through 42. Listen to a talk by a student advisor on campus. I'm Ms. Morton, your advisor. I'd like to explain the policies for dropping classes at this school. It's important to understand these policies or your grades can suffer. The policy at this school is that you can drop a course within the first 3 weeks of the semester. To drop a course, you first need to get the signature of the professor of the course you want to drop on an official drop card. Then you need to come to me to get the signature of your advisor. Let me give you a couple of strong warnings. First, you cannot officially drop a course after the first 3 weeks of the semester. If you are having problems in a course and you decide later on that you want to drop the course, it is impossible to do so. Second, if you stop attending a course without going through the official drop procedures, the course will remain on your schedule and you will receive a failing grade. It is important for you to understand these procedures and follow them. If you do so, you will not have any problems. Any questions? Number 39. What is the primary topic of the talk?
Number 40. When can a student officially drop a course? Number 41. How many signatures are necessary to drop a course? Number 42. What happens if a student stops attending a course without officially dropping it? Oke, waktunya habis. Silakan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Sedapatnya dulu, salah nggak apa-apa. Nanti kita bahas bareng ya. Dan saya lihat ada jawaban BC, BDCA, BCCD, DDCA, ADBD, BCAA, oke, BDBA. Oke, kita cek bareng ya teman-teman. Mari kita dengarkan dulu. Silahkan teman-teman. Questions 39 through 42. Listen to a talk by a student advisor on campus. I'm Ms. Morton, your advisor. I'd like to explain the policies for dropping classes at this school. It's important to understand these policies, or your grades can suffer. The policy at this school is that you can drop a course within the first 3 weeks of the semester. To drop a course, you first need to get the signature of the professor of the course you want to drop on an official drop card. Then you need to come to me to get the signature of your advisor. Let me give you a couple of strong warnings. First, you cannot officially drop a course after the first 3 weeks of the semester. If you are having problems in a course and you decide later on that you want to drop the course, it is impossible to do so. Second, if you stop attending a course without going through the official drop procedures, the course will remain on your schedule and you will receive a failing grade. It is important for you to understand these procedures and follow them. If you do so, you will not have any problems. Any questions? Nah, itu tadi teman-teman. Jadi itu adalah sebuah pembicaraan oleh seorang dosen pembimbing mahasiswa gitu ya di kampus atau di universitas. Nah, tadi dikatakan saya adalah Miss Morton, dosbing kalian. Nah, saya mau menjelaskan kebijakan-kebijakan untuk membatalkan mata kuliah di sekolah ini, maksudnya di kampus ini gitu ya. Nah, penting untuk memahami kebijakan-kebijakan ini atau nilai kalian nanti bisa menderita, bisa gagal gitu ya maksudnya. Nah, kebijakan di sekolah ini adalah bahwa kalian bisa membatalkan sebuah mata kuliah di dalam 3 minggu pertama di setiap semester. Untuk membatalkan sebuah mata kuliah, kalian perlu untuk mendapatkan tanda tangan dari profesor yang mengajar mata kuliah tersebut yang kalian ingin batalkan pada sebuah kartu pembatalan resmi. Kemudian kalian perlu mendatangi saya untuk mendapatkan tanda tangan dari dosen pembimbing kalian. Jadi yang pertama tanda tangan profesor ya, signature of the professor. Yang kedua adalah signature of your advisor atau tanda tangan dari dosbing, teman-teman. Let me give you a couple of strong warnings. Izinkan saya memberi kalian peringatan tegas. Beberapa peringatan tegas. Pertama, kalian tidak bisa dengan resmi membatalkan mata kuliah setelah 3 minggu pertama di setiap semester. Jadi kalau udah lewat 3 minggu nggak bisa, teman-teman. Jika kalian ada masalah di sebuah mata kuliah dan baru memutuskan untuk membatalkannya itu nanti-nanti gitu ya, tidak mungkin melakukan hal tersebut atau nggak bisa gitu. Yang kedua, jika kalian berhenti mendatangi sebuah mata kuliah tanpa melalui prosedur pembatalan resmi, jadi tiba-tiba nggak datang gitu teman-teman. Nah, mata kuliah tersebut itu akan tetap ada di jadwal kalian dan kalian akan mendapatkan nilai gagal di mata kuliah tersebut. Nah, penting bagi kalian memahami prosedur-prosedur ini dan mengikutinya. Jika kalian melakukannya, kalian tidak akan ada masalah apapun. Adakah pertanyaan seperti itu? Oke, kita dengarkan soalnya, teman-teman. Number 39. What is the primary topic of the talk?
Nah, jadi topik utama dari pembicaraan tadi apa? Nah, tadi ngomongin tentang caranya membatalkan mata kuliah di kampus tersebut, gitu ya. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang bravo, teman-teman. The procedure for dropping courses. Jadi bagaimana cara membatalkan mata kuliah, gitu ya. Lanjut ke nomor berikutnya. Number 40. When can a student officially drop a course? Nah, kapan seorang mahasiswa itu bisa secara resmi membatalkan sebuah mata kuliah? Nah, tadi within the first 3 weeks of the semester, ya. Jadi di dalam 3 minggu pertama setiap semester. Nah, jadi jawabannya paling tepat adalah yang Charlie, guys. During the first 3 weeks of the semester. Kalau udah lewat nggak bisa, gitu ya. Oke, jawabannya Charlie. Lanjut ke number 41. Number 41. How many signatures are necessary to drop a course? Nah, berapa banyak tanda tangan yang dibutuhkan untuk membatalkan mata kuliah? Ada 2 ya, teman-teman. Tadi yang pertama adalah tanda tangan dari si profesor yang mengajar mata kuliahnya. Yang kedua adalah dari dosen pembimbing tadi atau Miss Morton tadi, gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang Charlie. Lanjut ke number 42. Number 42. What happens if a student stops attending a course without officially dropping it? Nah, apa yang terjadi jika seorang mahasiswa itu tiba-tiba berhenti menghadiri mata kuliah tanpa melalui pembatalan mata kuliah resmi? Nah, tadi dijelaskan mata kuliah itu akan tetap berada di jadwalnya si mahasiswa tersebut dan mahasiswa tersebut otomatis akan mendapatkan failing grade karena nggak hadir di kelas terus gitu ya. Tapi jadwalnya masih ada mata kuliah tersebut. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang alpha, guys. The student fails the course. Jadi mahasiswa tersebut itu mendapat atau dapat nilai gagal gitu ya di mata kuliah tersebut. Oke, kita lanjut ke audio kedua untuk part C. Silahkan teman-teman coba lagi ya. Caranya sama, teman-teman kirimkan ketika 4 jawaban sudah terjawab. 4 soal sudah terjawab. Silahkan teman-teman. Questions 43 through 46. Listen to a talk about the California Gold Rush. The California Gold Rush, which figured so prominently in the development of the West, was actually the result of a chance happening. Captain John Sutter received the rights to a large piece of land near what is today Sacramento in Northern California. Sutter's main purpose was to develop a lumber business from the huge expanses of trees on his property. It was during the construction of a sawmill for his lumber business that gold was found on the bank of the American River. As news about the gold spread, thousands of gold prospectors descended on Sutter's property. Sutter's business was destroyed by the prospectors, and Sutter received little from the gold that was found there. Although Sutter died a poor and disheartened man, the population of California increased tremendously because of what was found on his property. Number 43. What kind of business was Sutter undertaking? Number 44. When was gold discovered on Sutter's farm? Number 45. What benefit did Sutter receive from the discovery of gold on his property? Number 46. What is the speaker's main point in this lecture? Oke, waktunya habis teman-teman. Dan saya lihat teman-teman menjawab BAAC, ada juga BAAD, ACBC, DCAB, DCBC. Oke, kita cek bersama ya. Ada juga CAAD, ACBC. Oke, kita cek teman-teman. Silahkan teman-teman dengarkan dulu. Questions 43 through 46. Listen to a talk about the California Gold Rush.
The California Gold Rush, which figured so prominently in the development of the West, was actually the result of a chance happening. Captain John Sutter received the rights to a large piece of land near what is today Sacramento in Northern California. Sutter's main purpose was to develop a lumber business from the huge expanses of trees on his property. It was during the construction of a sawmill for his lumber business that gold was found on the bank of the American River. As news about the gold spread, thousands of gold prospectors descended on Sutter's property. Sutter's business was destroyed by the prospectors, and Sutter received little from the gold that was found there. Although Sutter died a poor and disheartened man, the population of California increased tremendously because of what was found on his property. Nah, itu tadi, teman-teman, itu adalah a talk about the California Gold Rush. Ini kejadian di Amerika ya. Jadi di sana tuh kalau ada kejadian sejarah biasanya dinamai, teman-teman. Kayak misalnya American Revolution, misalnya Industrial Revolution gitu ya, World War II, Civil War gitu. Nah, ada kejadian namanya California Gold Rush gitu ya, teman-teman, di mana emas itu ditemukan di California. Nah, kita artikan di situ kalau disebutkan California Gold Rush yang berperan sangat penting dalam perkembangan The West. Nah, The West itu wilayah di Amerika yang kalau saya nggak salah itu bagian gurun-gurun gitu, teman-teman. Gitu ya, yang mungkin kalau kita nonton film-film barat tuh kayak yang cowboy-cowboy seperti itu. Kemudian sebenarnya merupakan hasil dari suatu kejadian yang kebetulan atau yang chance happening itu kejadian ya kebetulan yang tidak disengaja gitu ya. Kemudian Kapten John Sutter, nah ini penjelasannya teman-teman. Jadi Kapten John Sutter itu menerima hak atas sebidang lahan yang luas di dekatnya apa yang sekarang ini disebut Sacramento di California bagian utara. Nah, tujuan utamanya Sutter itu untuk mengembangkan sebuah bisnis lumber atau kayu ya, yang untuk bangunan itu teman-teman, dari bentangan-bentangan yang luas atau bentangan-bentangan pohon yang luas yang ada di propertinya atau di lahannya. Nah, selama pembangunan gergaji mesinnya untuk bisnis lumbernya, emas itu ditemukan di tepian sungai American River. Kemudian seiring berita tersebut itu tentang emas itu menyebar, ribuan pencari emas itu mendatangi lahannya Sutter. Nah, bisnisnya Sutter itu hancur oleh kedatangan para pencari emas tersebut, dan Sutter itu mendapatkan sedikit sekali dari emas yang ditemukan di sana. Nah, meskipun Sutter itu meninggal dunia sebagai seorang pria yang menyedihkan dan miskin, populasi dari California itu meningkat drastis karena apa yang ditemukan di propertinya atau di lahannya. Oke, kita dengarkan soalnya, teman-teman. Number 43. What kind of business was Sutter undertaking? Nah, bisnis macam bagaimana yang dijalankan oleh si Sutter? Nah, Sutter tadi menjalankan bisnis yang namanya lumber business ya. Lumber business itu menjual kayu yang dipakai untuk bangunan, teman-teman. Jadi kayak ya untuk construction gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang Bravo. Tapi bukan yang Charlie ya, teman-teman. Kalau yang Charlie dia kayak semacam mungkin kontraktor gitu mungkin. Semacam seperti itu. Tapi dia bukan, dia hanya jual kayunya saja. Jadi dia lumber business. Kemudian berikutnya. Number 44. When was gold discovered on Sutter's farm? Nah, kapan emas itu ditemukan di perkebunan atau di lahannya si Sutter tadi? Nah, tadi dijelaskan it was during the construction of sawmill that gold was discovered on this property gitu ya. Jadi adalah ketika pembuatan gergaji mesinnya tadi untuk bisnis lumbernya tadi, emas itu akhirnya ditemukan di lahannya, teman-teman. Nah, jadi jawaban yang tepat yang alpha ya, during the construction of a sawmill. Okay, next, number 45. Number 45. What benefit did Sutter receive from the discovery of gold on his property? Nah, benefit apa atau keuntungan apa yang Sutter itu terima dari penemuan emas di lahannya tersebut? Nah, tadi disebutkan Sutter itu receive little from the discovery of gold on his farm tadi ya, teman-teman. Jadi dia itu mendapatkan sedikit sekali dari penemuan emas di lahannya.
Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang delta, teman-teman. Little or nothing, sedikit atau bahkan nggak ada. Karena dia tadi di akhir disebutkan meninggal dunia sebagai seorang pria yang menyedihkan dan miskin gitu, teman-teman. Oke, jadi jawabannya yang delta gitu ya. Lanjut ke nomor berikutnya, silakan. Number Maaf, teman-teman kepencet. number 46. What is the speaker's main point in this lecture? Nah, apa tujuan utama si penulis? Si pembicara maksud saya di pembicaraan tadi. Nah, tadi itu pembicara pengen menjelaskan tentang California Gold Rush, teman-teman. Nah, California Gold Rush tadi disebut sebagai kejadian yang tidak disengaja. Jadi maksud saya bukan California Gold Rush-nya ya, tapi perkembangan dari California atau tumbuhnya populasi di California itu sesuatu yang tidak disengaja. Seperti itu. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang delta. To show that the development of the West is partly by chance. Jadi untuk menunjukkan bahwa perkembangan dari the West itu sebagian karena kebetulan atau oleh kejadian yang tidak disengaja gitu ya. Oke, jawabannya delta, teman-teman. Oke, lanjut lagi ke audio yang terakhir. Silahkan teman-teman coba dulu ya. Questions 47 through 50. Listen to a talk to university students. This lecture series is intended to help students at this university benefit more from their studies here. The topic of tonight's talk is how to manage your time. Time is a very important commodity when you are a university student. There simply never seems to be enough of it to go around. You will need to attend classes, study, complete homework assignments, work on research, eat, sleep, perhaps hold down a part-time job, and maybe actually find time to relax for a moment or two. So, a very important skill for you to learn is to manage your time. If you manage your time wisely, I think that you'll find there is enough of it to go around. One valuable tool in time management is to monitor how you spend your time for a week. Then, after you spend this week monitoring your time, you can evaluate what you have done with your time and learn to make the best use of it. During this week of personal time monitoring, you should divide each 24-hour day into 15-minute blocks, so each day has 96 blocks of time. Then write down how you spend each 15-minute period. I know that it is bothersome to write all of this information down for a week, but the benefits of such a study can be great. At the end of a week, you will see just how much time you have spent productively and how much time you have not. The specific assignment that I have for each one of you is to spend the next week conducting your personal time monitoring study. At the end of this week, you should make an appointment with me to discuss your results. Number 47. What is the topic of this talk? Number 48. What valuable tool in time management is discussed here? Number 49. How long should this study take? Number 50. What should the students do at the end of the study? Oke, waktunya habis. Dan saya lihat teman-teman menjawab Bravo, Charlie, Charlie Alpha, BCAC, BDAA, BCBA, maaf, itu yang tadi ya. BCAC, BCDC, oke kita cek bersama. Kita dengarkan kembali dulu ya teman-teman, silakan. Questions 47 through 50.
Listen to a talk to university students. This lecture series is intended to help students at this university benefit more from their studies here. The topic of tonight's talk is how to manage your time. Time is a very important commodity when you are a university student. There simply never seems to be enough of it to go around. You will need to attend classes, study, complete homework assignments, work on research, eat, sleep, perhaps hold down a part-time job, and maybe actually find time to relax for a moment or two. So, a very important skill for you to learn is to manage your time. If you manage your time wisely, I think that you'll find there is enough of it to go around. One valuable tool in time management is to monitor how you spend your time for a week. Then, after you spend this week monitoring your time, you can evaluate what you have done with your time and learn to make the best use of it. During this week of personal time monitoring, you should divide each 24-hour day into 15-minute blocks, so each day has 96 blocks of time. Then write down how you spend each 15-minute period. I know that it is bothersome to write all of this information down for a week, but the benefits of such a study can be great. At the end of a week, you will see just how much time you have spent productively and how much time you have not. The specific assignment that I have for each one of you is to spend the next week conducting your personal time monitoring study. At the end of this week, you should make an appointment with me to discuss your results. Nah, itu ya, teman-teman. Kalau diartikan, jadi itu adalah sebuah pembicaraan kepada mahasiswa universitas kembali gitu ya. Nah, tadi disebutkan serial atau serangkaian kuliah ini itu ditujukan untuk membantu para mahasiswa di kampus ini mendapatkan keuntungan lebih dari pembelajaran mereka di sini. Nah, topik dari pembicaraan malam ini adalah bagaimana untuk memanage atau mengatur waktu kalian. Waktu merupakan sebuah komoditas yang sangat penting ketika kalian adalah seorang mahasiswa universitas. Hampir tidak ada waktu yang cukup untuk go around itu bersantai-santai lah gitu teman. Atau bukan bersantai ya, kayak mengerjakan semuanya, kurang lebih seperti itu. Nah, kalian akan perlu menghadiri kelas, belajar, menyelesaikan tugas PR gitu ya, mengerjakan penelitian, makan, tidur, bahkan mungkin nyambi gitu teman-teman, kerja sampingan. Dan mungkin bahkan baru bisa menemukan waktu untuk bersantai sebentar. Nah, jadi sebuah kemampuan yang sangat penting untuk kalian pelajari adalah bagaimana caranya mengatur waktu kalian. Nah, jika kalian mengatur waktu kalian dengan bijak, saya rasa kalian akan menemukan ada cukup waktu untuk mengerjakan semuanya, maksudnya gitu ya. Nah, salah satu waktu yang bernilai dalam manajemen waktu adalah untuk memonitor bagaimana kalian menghabiskan waktu kalian dalam waktu 1 minggu. Nah, kemudian setelah kalian menghabiskan 1 minggu memonitoring waktu ini, kalian bisa mengevaluasi apa yang kalian lakukan dengan waktu kalian dan mempelajari untuk memanfaatkannya sebaik-baiknya. Nah, selama minggu monitoring waktu masing-masing dari kalian, kalian harus membagi setiap 24 jam, setiap hari 24 jam, maksudnya ini ya, setiap 24 jam atau sehari gitu, menjadi kotak-kotak 15 menit. Jadi kotak-kotak setiap 15 menit, teman-teman. Jadi setiap 15 menit itu satu kotak. Artinya 1 jam ada 4 kotak. Gitu ya. Nah, jadi setiap hari itu ada 96 kotak. Jadi 4 kali 24 itu 96 gitu ya. Kemudian tulislah bagaimana kalian menghabiskan setiap 15 menitnya. Nah, saya tahu bahwa ini sangat melelahkan untuk menulis semua informasi tersebut dalam waktu 1 minggu. Tapi keuntungan dari penelitian yang seperti itu bisa sangat besar gitu ya. Di akhir dari 1 minggu tersebut, kalian akan melihat tepat bagaimana atau berapa banyak waktu, maksud saya maaf, kalian menghabiskan waktu secara produktif dan berapa banyak waktu kalian habiskan dengan tidak produktif. Nah, tugas tertentu yang saya miliki atau saya berikan untuk masing-masing dari kalian adalah untuk menghabiskan
1 minggu depan berikutnya, maksudnya minggu depan maksud saya gitu ya, melakukan penelitian monitoring waktu masing-masing dari kalian. Di akhir dari minggu ini, kalian harus membuat janji dengan saya untuk membahas hasilnya. Oke, kita dengarkan soal-soalnya. Silakan, teman-teman. Number 47. What is the topic of this talk? Nah, jadi topik dari pembicaraan tadi itu apa? Intinya yang pengen disampaikan apa gitu ya. Nah, tadi ngomongin tentang betapa pentingnya memanage waktu. Nah, jadi jawabannya paling tepat adalah yang bravo, teman-teman. Managing time atau memanage atau mengatur waktu seperti itu. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Number 48. What valuable tool in time management is discussed here? Nah, jadi alat bernilai apa dalam manajemen waktu yang dibahas di sini tadi? Nah, tadi membahas ini ya, personal monitoring study ya, teman-teman, atau personal time management study kalau di pilihan A, B, C, D. Nah, jadi jawabannya yang Charlie, a personal time management study, yaitu sebuah penelitian memanage waktu masing-masing dari mahasiswa tadi. Oke, number 49. Number 49. How long should this study take? Nah, jadi berapa lama penelitian ini berlangsung? Nah, tadi 1 minggu ya, teman-teman. Jadi jawabannya paling tepat. Nah, ini yang saya maksud. Kadang tulisannya itu berbeda, tapi maksudnya sama. Tapi tidak selalu. Kadang juga tertulis langsung a week gitu, teman-teman, atau 1 week gitu. Gitu ya. Jadi nggak tentu kalau di part B sama part C. Nah, jawabannya yang Charlie 7 days. 1 minggu itu kan 7 hari, teman-teman. Nomor terakhir, silakan. Number 50. What should the students do at the end of the study? Nah, apa yang para mahasiswa harus lakukan di akhir penelitian tersebut? Nah, tadi harus menemui si pembicara ya, atau profesornya tadi yang ngomong tadi untuk membahas hasilnya. Nah, jadi jawabannya paling tepat adalah yang alpha, guys. Make an appointment. Jadi membuat janji ketemu dengan pembicara tadi atau dosennya tadi. Gitu ya. Nah, itu tadi adalah kenalan dengan listening part B dan part C. Sama kayak yang kemarin, saya sarankan nanti teman-teman hadir kembali di sesi malam untuk mendapatkan latihan-latihan yang lebih banyak gitu ya. Nah, mungkin sambil saya absen, kalau teman-teman ada pertanyaan, silahkan ditanyakan, boleh di-unmute teman-teman, sambil saya absen ya. Oke, sudah selesai saya absen, teman-teman. Sepertinya nggak ada pertanyaan. Oke, atau nanti kalau teman-teman latihan menemukan kesulitan, japri aja ya, jangan sungkan-sungkan. Terima kasih atas kehadiran teman-teman hari ini dan partisipasi aktifnya. I'll see you again next time. Bila saya say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and have a good day. See you next time, guys.